Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-khair yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Waktu kiranya kita bersyukur padanya yang memberikan rahmat dan nikmat pada malam hari ini, sehingga kita bisa bermuajah dalam rangka meningkatkan alim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang tiada dan istiqomah sampai akhir yang masuk kita semua ini. Amin. Ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasna fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fima malakat aymanukum. Rawahul Bukhari fil adab, haditsun sahih, Jami'us Shaghir halaman 25. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, tidak henti-hentinya selagi hayat di kandung badan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi kita, dan alhamdulillah tetap istiqomah dalam rangka iktikaf kita di Masjid Al-Akbar ini dan yang mulia ini. Dan semoga saja pertemuan kita demi pertemuan senantiasa Allah memberikan rahmat, keberkahan dan keridhoannya, dan semoga saja saudara-saudara kita, jamaah kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat, tetap istiqomah untuk meniti bekal kita kalau kita mengalami ataupun liqa rabbi, untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnal khotimah, yaitu akhir hayat yang baik dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Untuk yang namanya kita sambil istiqomah ini hadirin, kita mantapkan keimanan kita. Iman kita tuh yazid wa yanqus, bisa tambah bisa kurang. Maka dalam hal ini kemarin juga yang namanya tentang iman baru, yang namanya definisinya. Maka kita pada malam ini mari kita kaji yang namanya tanda-tandanya orang yang beriman itu sendiri, dan juga orang yang main-main dengan yang namanya keimanan, dan orang yang tidak mau beriman, dan juga apa manfaatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa tugas kita untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka pada malam ini saya ingin menyampaikan yang keduanya, yaitu apa tanda-tandanya kita ini tergolong orang yang beriman. Apa tanda-tandanya orang yang beriman? Berarti kita semua pasti mempunyai tanda-tanda bahwa diri kita ini iman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala aynama tuwallu, ya, di mana saja kita berada, aynama takunu, maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dan juga selalu bersamaan kita.
Innallaha ma'akum, Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan Anda semua. Maka dengan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin. Yang paling yakin benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, karena kita pada waktu sholat yang khusyuk hadirin. Karena kita sholat khusyuk itu adalah kita mengerjakan sholat itu dengan rohani, dengan jasmani. Rohaninya menyatakan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Jasmaninya kita juga menyatakan dengan Allahu Akbar. Ini jasmani hadirin. Dan juga bibirnya sambil mengucapkan Allah yang dipuji oleh kita, yang disembah oleh kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Kita harus yakin bahwa kita percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam segala hal dan sifatnya. Itu hadirin kita harus yakin seyakin-yakinnya supaya kita tergolong orang yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini, yaitu apa tandanya kita bahwa kita ini percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran hadirin, karena Al-Quran itu keroja mati kita, tempat kembali kita, pedoman kita dalam Al-Quran itu hadirin. Bapak sering membaca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, banyak kan Pak? Ya ayyuhalladzina amanu, bingung kita kadang-kala dimulainya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali hadirin. Ini tujuannya apa? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat wanti-wanti bagi orang yang sudah beriman. Kalau akhir hayatnya kejeblos, imannya dicabut, dileburkan dengan yang hawa nafsu. Maka oleh karena itu kita perlu menjaga yang namanya keimanan kita. Mulanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ada beberapa tanda orang yang beriman itu. Tandanya antara lain kalau kami mengkaji itu Pak, ada 7 macam tanda yang sangat atau tanda bagi orang yang iman kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tinggal Bapak Ibu kita ini tinggal meraba, apakah kita sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 hadirin, tanda orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah. Namanya saja ini Pak, baru disebut nama Allah, maka orang itu hatinya bergetar. Yang bunyinya begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini lafadznya adalah lafadz yang muzakkar hadirin. Jamaknya mukminun, mukminani, mukminuna. Tapi di sini kata-kata mukminun juga tergolong perempuan juga. Sebenarnya kalau perempuan pasti innamal mukminat, ya Pak ya. Tapi di sini sudah menjamak yang namanya perempuan juga. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila nama Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, wajilat qulubuhum, hatinya orang yang beriman itu gemetar. Kira-kira sudah merasakan belum Bu? Kalau yang namanya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, gemetar enggak Pak? Nah, dengan mulanya pada waktu Allahu Akbar, kita balas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa ditambahin
raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Nah ini Pak yang konon nantinya kalau kita sudah ada di alam barzah ini akan menolong kita ini hadirin. Mulanya kita ini cukup bacakan pada waktu yang namanya kita mendengar azan selain Allahu Akbar. Nah, tambah dengan Allahu Akbar, tambah gitu Pak, raditu billah. Karena yang mengajarin bahwa Allahu Akbar ini adalah Allah sendiri. Dan juga ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar kabiro. Ya kan Pak? Nah ini, walillahilhamd, kan begitu kan Pak? Di samping itu juga ada yang berbahagia. Bagaimana kira-kiranya untuk yang namanya kita bisa wajilat qulubuhum, yaitu dengan tauhid yang benar bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, satu, qul huwallahu ahad, ya kan Pak? Dan juga disebutkan lagi wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul kudus wada dan lain sebagainya. Ini hadirin, itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, itu yang namanya dengan tauhid yang benar. Dan dengan tauhid yang benar itu sendiri harus kita kenal dengan Allah. Cara kenal dengan Allah hadirin, siapa Allah itu? Allah adalah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan kita. Nah, mengapa kita perlu yang namanya iman kepada Allah? Atau bertuhan kepada Allah. Kita beriman kepada Allah tujuannya adalah untuk segala apa saja kembalikan semua kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya pasti beriman kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita kalau bisa berpegang dengan Al-Quran surat Al-An'am hadirin, ayat 1 sampai 4 yang bunyinya begini hadirin. Kita harus kenal dengan diri kita. Dasarnya Al-Quran, huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Anda semua ini mintin dari tanah. Tanah ini kira-kira hidup atau tidak Pak? Nah ini berupa alam tanah ini hadirin. Dan juga dari barang yang mati dihidupkan. Nah setelah itu juga kita harus memahami tentang alamnya. Alamnya yaitu dengan Al-Quran disebutkannya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jangan sampai seperti orang kafir ya hadirin, bahwa segala puji bagi Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini alam hadirin, kita harus yakin memahami dengan ilmu ifa itu, ilmu pengetahuan alamnya. Nah maka insya Allah kita akan mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan juga terang. Nah juga kita harus yang namanya dengan membaca ataupun mempelajari Al-Quran. Tapi sayangnya kalau orang yang tidak yakin pasti akan mu'ridin dia itu Pak. Mulanya kita disebutkan lagi dalam Al-Quran, Bapak sering membaca surah Yasin juga ada. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu dalam surat Yasin. Dalam surat Al-An'am itu Pak juga ayat keempat itu ada wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu jadi Al-Quran banyak hadirin yang berulang-ulang itu kan Pak ada. Nah oleh karena itu kita harus yakin tujuannya apa?
ayat yang sebelumnya walaupun sama, ini untuk menguatkan ayat sebelumnya hadirin. Ini untuk mempelajari kita ingat dengan ataupun cinta ataupun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua hadirin, orang yang benar-benar iman adalah apabila dibacakan ayat Allah hadirin, imannya itu tambah. Mulanya kalau bisa punya anak di rumah, coba baca Al-Quran. Kalau yang ini pertama orang tua akan mengingatkan ini hadirin. Wah, anakku alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Kalau yang namanya bapak sudah pintar Al-Quran, anak membaca Al-Quran salah, pasti ngerti hadirin. Ini, ya ini antara lain. Karena apa? Karena yang namanya hatinya sudah terketuk hadirin. Di samping itu juga, kalau sudah dibaca, maka zadathum imana. Karena dibaca Al-Quran, imannya itu bertambah. Nah, bagaimana caranya hadirin? Caranya dengan membaca diri kita. Kenapa anakku bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah waktu kecil bapaknya, mamanya yang ngajarin. Rupanya apa? Ya, kepandaian anak itu sendiri hadirin. Dengan yang namanya mentelaah dan juga yang namanya menderes, yang namanya Al-Quran itu sering membaca dan sebagainya. Dan dengan karena itu adalah firman Allah, maka dia dengan seyakin-yakinnya. Dan juga dengan yang namanya dalam Al-Quran ada alamnya, ada menerangkan rohnya, ada menerangkan jasmaninya, ada menerangkan dunia, bahkan seisinya. Maka inilah orang tersebut akan meyakininya. Dan juga dengan alam itu sendiri, alam rupanya yang dialamin oleh kita bukan hanya alam dunia saja hadirin. Kalau tadi menengok daripada ayat tadi adalah mintin, berarti kita ini dari alam yang tadinya tidak punya roh, dijadikan oleh Allah roh, yaitu mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari setetes air itu barulah masuk ke alam rahim. Setelah alam rahim hanya 9 bulan 10 hari dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam dunia. Alam dunia ini ya mau berapa tahun itu sudah ukurannya, karena di situ kan summa qada ajalan wa ajalum musamman indahu. Ajalnya juga ditentukan hadirin. Mulanya ya kita kalau yang namanya orang yang beriman tentunya nggak takut mati kan ketika meninggal dunia hadirin, karena sudah ditentukan ajalnya. Tapi kalau orang kafir takut hadirin, karena apa? Khawatir dunianya ditinggalkan, khawatir dengan dunia, padahal dunianya nggak dibawa. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Terus lagi, setelah daripada alam dunia, barulah akan mengalami yang namanya alam kubur atau alam barzah, alam penantian. Terus juga setelah alam barzah menjadilah alam mahsyar. Setelah malam mahsyar, manusia akan dihitung baik buruknya yang dinamakan alam hisab. Di samping alam hisab barulah kita akan apakah sa'idan yang bahagia ataukah huznan. Apakah orang yang berhasil banyak kebaikannya ataukah ashabul yamin atau ashabul shimal. Kalau ashabul yamin maka insya Allah akan abadi dalam surga. Kalau ashabul shimal yang tangan kiri hadirin, maka adalah masuk ke neraka yang selama-lamanya. Ini hadirin. Nah yang selanjutnya apa tandanya orang yang beriman? Yang ketiga hadirin, tanda orang yang beriman itu tawakal. Tawakal ini maksudnya hadirin, pengertiannya berserah diri setelah berdaya, upaya, setelah berusaha secara maksimal. Usahanya yang namanya tawakal itu hadirin, kita bekerja atau berusaha ini ya tidak gropo, tenang. Nah, pekerjaannya tenang. Contoh hadirin, orang mau masukkan yang namanya benang ke
jarum, Pak. Kalau yang namanya tidak tenang, gini-gini nggak akan masuk-masuk, Pak. Betul nggak, Pak? Maka dengan tenang. Di samping tenang pun ditahan. Ini Pak, mau yang namanya tawakal itu begitu, Pak. Gini mau masukkan, tenang dulu. Setelah tenang, tahan. Ini. Dan juga tabah. Nah, tapi udah gini-gini kalau udah tua gini, Pak. Mulanya orang tua masukkan ke jarum itu gak masuk-masuk karena apa? Ini gak gemetar ini, Pak. Tidak tabah. Dan juga untuk menintingnya tekun nih, Pak. Nah, dan juga teliti lubangnya. Nah, ya kan, Pak? Ini. Nah, setelah teliti baru tanggulangi kalau memang barang miringnya. Bagaimana? Pakai biasanya pakai ludah. Masukkan. Ini, Pak. Inilah baru yang namanya tawakal, hadirin. Jadi tawakal bukan menyerah. Apa kumaha engke wae lah. Terserah Allah saja, bukan, hadirin. Tetap ada yang namanya ketenangan, dan setelah tenang tahan, tabah, dan juga tekun, teliti, barulah tanggulangi dan juga tawakal. Itu hadirin yang dikatakan tawakal. Ini kalau orang yang imannya ini mulai membagus, pasti orang itu akan tawakal ala Allah. Mulanya banyak-banyak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus tanda yang keempat, Pak. Orang yang beriman tandanya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya? Mengerjakan sholat yang khusyuk adalah mengerjakan sholat dengan jasmani dan rohani, hadirin. Ini banyakannya orang baru sholatnya dengan jasmani. Rohaninya kadangkala mencela-mencela. Mulanya tadi, hadirin. Supaya rohaninya ini mengiyakan dan juga anggota badan itu, Pak, adalah jasmaninya itu menguatkan, maka ini baca dulu tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama, dan juga membaca lagi ya, Pak, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Walaupun ala dinik wa ta'atik ya juga perlu. Dan juga untuk mengiyakan, karena yang namanya sebelah kanan kiri kita ini atau di depan kita, di belakang kita ini, Pak, ada malaikat, ada setan, ada iblis. Maka bacalah yang namanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini bahkan disebutkan lagi dalam Al-Qur'an Rabbi a'udzu bika rabbi ayak turun kan, Pak. Nah, ini min hamazatis syayatin wa rabbi ayak turun. Ini antara lain, hadirin, untuk membaca yang namanya untuk menjauhkan supaya rohani jasmani ini menjadi kita sholatnya sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Kata Imam Syafi'i, mulanya diniatkan. Niat itu adalah dengan lidah, baru dengan pekerjaan, dan juga dengan dinyatakan oleh hati. Jadi usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ini lidahnya, hadirin. Makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, ini bil af'al, baru bil qalbi. Maka di sini akan dapatlah yang namanya sholat yang khusyuk, yaitu fi sholatihim khoshi'un. Sholatnya itu adalah khusyuk. Ini antara lain, hadirin, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. 4. Yang kelimanya, hadirin, tandanya yaitu infakon, menafkahkan sebagian harta, bukan semuanya, hadirin. Bapak mempunyai dapat rezeki 1 juta, bukan semuanya yang diinfakkan, hanya sebagian, bahkan bukan sebagian, hadirin, hanya 2,5%, hadirin, bukan sampai semuanya. Mulanya dalam agama Islam tuh enaknya, Pak, sebenarnya, Pak, sedikit. Dan yang 2,5% itulah uang kita sebenarnya. Mulanya menafkahkan sebagian harta yang dianugerahkan oleh Allah. Kepada siapa, hadirin, menginfakkannya?
yaitu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, dalam surat At-Taubah itu hadirin ada 8. Ya, antara lain yang paling biasanya orang cepat-cepat adalah memberikan orang yang berhak adalah orang yang fakir, orang miskin. Dan juga dengan adanya menginfakkan kemurahan yang merata dan kedamaian dunia. Ini Pak, kemurahan yang nyat, yang merata bagi manusia, bagi supaya tidak terjadi orang fakir miskin. Soalnya manusia dari fakir miskin itu dibuat sendiri hadirin, merasa bahwa dirinya fakir pada miskin. Padahal yang definisi miskin itu hadirin adalah orang yang keperluannya satu hari seumpamanya 10.000. Ini contoh ya Pak ya. Dia ini tidak punya uang 1.000 rupiah pun hadirin untuk satu hari ini. Tahu-tahu bisa kerja, dapatnya cuma 1.000, 2.000. Ini orang miskin ini hadirin. Nah, karena nggak ada pegangan untuk yang namanya meniti makan minum ini hadirin. Untuk menghidupi dirinya ini miskin. Nah, kalau yang namanya orang fakir. Kalau orang miskin hadirin, orang keperluannya 10.000, dia sudah punya uang 5.000-an. Udah punya uang 5.000 ini hadirin. Mau mendapatkan 10, dia kerja. Dapatnya itu hadirin cuma 3.000, jadi 8.000. Masih kurang, ini adalah miskin. Nah, jadi orang yang paling nomor 1 itu adalah fakir ya Pak ya. Terus lagi, kalau orang perlunya 10.000, dapatnya punya uang 10.000, itu orang yang cukup hadirin. Kalau ibu keperluannya 10.000, tahu-tahu dapatnya 12.000, itu orang kaya. Apalagi 10.000 dapatnya 1 juta, bukan kaya lagi. Nah ini ya Pak. Nah, ini maka oleh karena itu yang namanya adat tingkatan-tingkatan. Dan juga ada ibnu sabil, sabilillah ya Pak ya. Nah, ini dan juga kalau yang namanya hamba sahaya bukan ada lagi ya Pak. Ini adalah pembantu kita hadirin. Itu namanya hamba yang perlu diberikan yang namanya untuk kemurahan rezeki itu. Apa jalannya? Yaitu anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwa janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Kalau bisa nafkahkan hartanya dengan infak. Infak dengan zakat, dengan sodako. Semuanya itu namanya sodako hadirin. Tapi pelaksanaannya beda ini. Orang kadang-kadang dengan infak, zakat, sodako disamakan. Padahal hanya semuanya nama sodako. Tapi caranya berbeda. Kalau infak itu adalah kalau ibu bapak mendapatkan rezeki kapan saja, apakah harian, apa mingguan, atau bulanan. Ya Pak ya. Nah kalau yang pensiun dapat gaji 13 ya Pak. Ya Alhamdulillah ya Pak. Jadi maka 2,5% keluarkan. Ini infak Pak. Bukan zakat. Nah, udah dikeluarkan dapat 4 juta seumpamanya ya Pak ya. Maka ini 2,5%-nya 100.000 Pak. Nah kalau pengen lebih supaya ini bisa yang namanya tutfi'u kharol kubur, bisa mematikan yang namanya panasnya kuburan kita nanti, dan juga tutfi'u ghadabar rabbi, bisa mematikan atau menimpa daripada kemarahan Allah. Keluarkan yang tadi 50.000 itu sodako. Ya Pak ya? Ini sodako. Nah kalau yang namanya kita yang tadi 4 juta sudah dipotong 1.500 ya Pak ya. Digunakan untuk makan 1.500.000 umpamanya. Masih sisa berapa Pak? Anggap sisa 2 juta ya Pak. Disimpan 2 juta. Kira-kiranya ada 1 tahun ya, karena rezeki kan macam-macam ya Pak ya. Ditabungkan alhamdulillah dapatlah seharga emas 83 gram.
Kalau 1 gramnya 10, 1 juta atau berapa Pak? 500 ya? 1 juta ya? 1 juta berarti 83 juta. Maka kalau udah 1 tahun, ini 1 haul, 83 juta itu harus dikeluarkan zakat, hadirin. Walaupun sudah diinfakkan, walaupun sudah disedekahkan. Ini adalah uang kita. 2,5% daripada 83 juta. Namanya zakat mal. Nah, kalau yang namanya zakat mal, kita puasa. Mengeluarkan zakat. Zakat apa Pak? Zakat fitrah. Nah sekarang kalau orang yang nggak puasa, apakah perlu zakat? Apa yang dizakatin? Ya Pak, ini orang. Yang dizakatin zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk mengangkat amal kita selama 1 bulan itu diangkat mu'alakun. Karena ada tergantung antara langit dengan bumi. Untuk disampaikan ke sana. Nah, contohnya begini, itu ya. Begitu datang bulan Ramadan, ini Allah memberikan 1 gelas semua orang muslimat. Nah, di sini gelas ini kosong. Selama 1 bulan ini amal kita masukkan ini. Dimasukkan. Mulanya Bapak beruntung kalau khatam Quran banyak. Dan kalau mau sedekah hadirin supaya nilainya banyak dapat. Orang yang sedang puasa yang baca Al-Quran, silakan bawa kue ke rumahnya. Saya mau ajaran di Pak Ustadz ini kepada kita masuk begini. Silakan Pak, malahan ini banyak. Puasanya dapat orang yang sudah membaca Al-Quran yang masuk ke sini juga Pak. Dan juga yang membaca itu juga tidak dikurangin sedikit pun tindak keuntungannya. Mulanya pada waktu puasa ini kita usahakan untuk mentakjil orang yang puasa atau tadarus itu Pak pentingnya. Nah setelah 1 bulan penuh Pak, mau diangkat ke aras Allah sana Pak, maka ditutup. Tutupnya ini sebagai kemasannya ya Pak ya. Kemasannya kalau yang namanya air itu ada apa Pak? Aqua ya kemasannya. Nah kemasannya ini yang bagus. Mulanya kalau yang namanya mengeluarkan zakat fitrah, tolong ambillah yang namanya beras yang nilainya paling mahal. Walaupun kita, karena hidup satu tahun sekali kan Pak, belum tentu tahun depan kita bisa zakat. Karena udah dipanggil oleh Allah kan Bapak, ini terakhir. Boleh jadi, maka ini yang bagus. Kalau saya ambilnya yang nomor 1-nya Pak, kan ada 1, 2, 3, 4 ya Pak ya. Maka yang bagusnya, karena apa? Kalau yang namanya kemasannya ini bagus, maka akan sampai kesananya dengan cepat. Ya contoh aja lah Pak, Bapak mau membeli air. Air yang konon apakah yang bagus kemasannya atau yang sudah ada tiengnya Pak? Pasti yang bagus kan Pak, padahal airnya enak enggak? Nah, kan karena kemasannya, Pak. Nah, ini juga begitu yang namanya zakat kita, zakat fitrah kita yang bagus. Ini antara lain hadirin. Maka ini penuh. Dan inilah yang akan menolong kita hadirin kalau kita ada di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita itu yaumun la dzilla illa dzilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah dan naungan daripada amal bakti kita selama hidup di dunia. Mulanya kita selama hidup jangan disia-siakan hadirin. Oke. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, yang keenam hadirin, yaitu orang yang benar-benar iman apabila mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat dari Allah, mereka itu bersyukur kepada Allah. Syukur pertama bil lisan. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah banyak, alhamdulillahnya banyak juga. Tapi lucu ke orang itu, kalau yang namanya rezekinya sedikit malahan ngersuluk, nggak berkah jadinya kan hadirin. Padahal kalau yang nama diberi sedikit banyak tuh yang ucapan alhamdulillah, ini dengan mulutnya. Syukur-syukur
yaitu dengan harta bendanya juga tadi dengan infak 2,5% tadi hadirin. Ini jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya ini seperti Pak Haji Tumijo alhamdulillah diberikan sehat, kan ini kan namanya mendapatkan nikmat Allah. Alhamdulillah tadinya beliau diuji oleh Allah yaitu dengan berupa penyakit ya Pak ya, dan juga alhamdulillah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukurnya. Ya minal alhamdulillah ismi min jami marodi sifa antaman, ya Allah berikanlah kesehatan dari semua penyakitnya, diangkat semuanya menjadi yang namanya sifa antaman, misalnya sehat yang sempurna ya Pak ya. Ini antara lain. Dan kalau orang yang sudah mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak sombong orangnya dan tidak lupa daratan hadirin.